Shalom, berjumpa lagi kita dalam konten pembelajaran yang mana ini pembelajaran kelas 7 di bab yang ke-14 yang bertemakan remaja Kristen yang disiplin. Adapun ayat referensinya adalah 1 Timotius 6 ayat 12 dan 1 Korintus 9 ayat ke-24. Sebelum kita melanjutkan pembahasan materi ini, marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat pertemuan ini. Oleh karena anugerah dan kebaikan Tuhan yang berlimpah-limpah dalam hidup kami dapat beraktivitas. Berkati kami Tuhan dalam pembelajaran ini supaya apa yang kami belajari tentu kami bisa memahami, mengerti, dan melakukan dalam kehidupan kami dalam keseharian. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Berbicara tentang disiplin secara global adalah merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercayakan, merupakan tanggung jawab kita bersama. Pendisiplinan adalah usaha-usaha untuk menanamkan nilai atau pemaksaan agar subjek memiliki kemampuan untuk mentaati sebuah peraturan. Ya, itulah pemahaman disiplin. Maka dengan itu, suatu sifat atau kemampuan yang dimiliki seseorang untuk taat dan bisa mengendalikan diri agar tetap mematuhi aturan yang telah dibuat atau disepakati. Disiplin merupakan suatu sikap atau perilaku yang tentunya diharapkan oleh banyak orang, khususnya orang berpendidikan. Tentunya disiplin sangat dibutuhkan karena dapat membantu suatu kegiatan agar dapat berjalan dengan lancar. Sesuatu yang diharapkan. Tentu disiplin tidak lepas dari aturan, norma, prosedur, organisasi, kerjasama, hukuman, dan lain sebagainya. Inilah tatanan hukuman disiplin yang perlu dipahami para siswa agar terus-menerus mengenakan disiplin, karena ini adalah suatu sikap membangun bagaimana nantinya dalam keberhasilan. Di sini ada tujuan disiplin. Nah, berdasarkan ada dua pakar menyampaikan tujuan disiplin, antara lain adalah Glenn Witt dan Emil Durkheim, di mana mereka memaparkan beberapa tujuan disiplin, antara lain adalah yang pertama, untuk menaklukkan kuasa kemampuan di dalam diri sendiri, mampu menaklukkan, karena musuh kita yang terbesar adalah diri sendiri. Selanjutnya, agar seseorang dapat menjadi pemerintah atas dirinya sendiri. Nah, ini perlu dipahami para peserta, khususnya kita juga sebagai orang dewasa. Selanjutnya adalah untuk memperbaiki berbagai kebiasaan seseorang. Berikutnya, untuk mengajarkan menghormati orang tua atau Allah atau ilahi. Selanjutnya, menuturkan atas dasar prinsip bukan paksaan. Selanjutnya, untuk menciptakan dan mengembangkan suatu keteraturan dalam berbagai tindakan manusia. Dan yang terakhir adalah untuk memberikan sarana tertentu yang ingin dicapai sekaligus membatasi cakrawala. Jadi inilah tujuan disiplin yang disampaikan kedua tokoh tersebut. Kita masuk kepada jenis-jenis disiplin. Pada dasarnya, tindakan disiplin dapat diterapkan pada berbagai bidang kehidupan manusia. Secara umum, adapun berbagai macam tindakan disiplin adalah sebagai berikut. Yang pertama yang perlu kita pahami adalah disiplin pribadi, yaitu sesuatu yang dihubungkan dengan berbagai unsur yang harus dipatuhi dan ditinggalkan oleh seseorang dengan ditandai adanya proses sikap yang baik dari orang tersebut. Yang kedua adalah
Disiplin sosial yaitu sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat atau hubungan seseorang dengan lingkungannya. Dan yang terakhir adalah disiplin sosial, yaitu sikap mental sesuatu bangsa secara keseluruhan yang tercermin dari tindakan dalam bentuk keputusan dan ketaatan. Jadi inilah jenis-jenis disiplin yang perlu kita pahami dalam kehidupan bermasyarakat. Maka kita masuk kepada disiplin yang harus kita sadari. Yang pertama adalah disiplin menggunakan waktu. Nah, berbicara disiplin mempergunakan waktu, tidak banyak orang memiliki tingkat kesadaran yang tinggi. Nah, setiap orang memiliki waktu yang sama di setiap harinya, yaitu 24 jam dalam sehari. Membagi waktu untuk berbagai kegiatan sehari-hari merupakan sesuatu yang harus dilakukan setiap orang. Maka di sini ada bentuk-bentuk disiplin waktu yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah datang tepat waktu ketika ada janji bertemu dengan orang lain. Selanjutnya bangun pagi dan juga tidur tidak terlalu larut malam. Bekerja sesuai dengan waktu yang ditentukan. Menggunakan waktu untuk kepentingan kesehatan dan diri sendiri serta juga di masyarakat. Nah, inilah disiplin-disiplin yang mengenai waktu bagaimana kita bisa membaginya atau mempergunakan. Nah, yang kedua adalah disiplin menjalankan aturan. Dalam kehidupan bermasyarakat tentunya ada aturan-aturan dan nilai-nilai yang berlaku dan harus dilakukan oleh setiap orang. Dengan menjalankan aturan dan nilai-nilai tersebut, maka keseimbangan dan kerukunan masyarakat akan tetap terjaga. Nah, kita bisa dapat melihat contohnya adalah menjaga kebersihan lingkungan bersama, ya. Ini perlu diperhatikan. Yang selanjutnya adalah menjaga ketertiban umum yang ada di masyarakat. Selanjutnya juga mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam penyelenggara waktu atau sesuatu kegiatan. Jadi inilah disiplin yang diatur kepada kehidupan kita. Nah, selanjutnya adalah disiplin beribadah. Nah, ada 6 agama di negara ini yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Maka setiap agama memiliki berbagai aturan dan nilai-nilai yang harus dijalankan oleh para pengikutnya. Aturan dan nilai-nilai tersebut dibuat untuk mengarahkan masyarakat berbuat lebih baik terhadap diri sendiri dan orang lain. Maka disiplin beribadah ini adalah untuk meneguhkan, memantapkan ya keimanan, ketakwaan kepada yang dipercayai. Maka hal ini sungguh-sungguh supaya kita yang 6 agama yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, saya percaya apabila ini semua dijalankan, maka terjadilah toleransi umat beragama yang solid dan harmonis di tengah-tengah bangsa kita dan khususnya bermasyarakat ini. Maka tentunya ada tujuan disiplin. Disiplin mempunyai tujuan untuk melatih ketaatan dan kepatuhan dengan jalan melatih cara-cara perilaku yang legal dan beraturan. Akan tetapi tujuan kedisiplinan yang hakikinya adalah untuk ketetapannya kemauan dan kegiatan yang berorientasi pada masyarakat yang menjamin keterpakaiannya serta dapat dipercaya dalam segala hal. Maka disiplin itu punya pencapaian atau goal yang harus dicapai, yaitu keharmonisan dalam masyarakat dan prestasi di dalam hal studi dan di dalam karir ataupun kegiatan apa itu mencapai goal yang harus ditargetkan. Selanjutnya kita masuk kepada manfaat disiplin. Sebelum kita paparkan, mari kita lebih lanjut menjelaskan. Mengajarkan untuk menghargai waktu, sebab orang yang disiplin akan sangat menghargai waktu dan tidak akan pernah menyanyiakan. Jadi seseorang yang menghargai disiplin pasti bisa mempergunakan waktu dengan baik. Maka hal ini manfaat daripada disiplin ada 10 poin. Yang pertama adalah menumbuhkan kepekaan. Nah, kalau seseorang sudah disiplin, pasti dia peka dengan tanggung jawab yang diterimanya. Yang kedua, menumbuhkan kepedulian. Maka seseorang pasti peduli terhadap tanggung jawab yang diserahkan kepada seseorang itu. Yang ketiga adalah mengajarkan
Yang ketiga, mengajarkan keteraturan. Nih, di sini adalah kalau seseorang sudah disiplin pasti teratur, ya, teratur karena itu bukan menyiksa dia. Keempat adalah menumbuhkan ketenangan. Nah, kalau seseorang sudah masuk dalam hidup disiplin, dia akan tenang karena sudah teratur, sudah tersusun, sudah terpola. Demikian juga menumbuhkan percaya diri. Nah, saya percaya pasti yang disiplin pasti percaya diri, memiliki percaya diri karena sudah dilatih. Ya. Selanjutnya adalah menumbuhkan kemandirian. Jadi seseorang yang disiplin pasti mandiri, tidak tergantung pada orang lain, tidak senantiasa bersandar pada orang lain. Selanjutnya adalah menumbuhkan keakraban. Jadi kalau seorang sudah disiplin pasti dia akrab karena dia selalu melatih diri untuk akrab ataupun bisa menyesuaikan diri. Selanjutnya adalah membantu perkembangan otak. Nah, disiplin ini juga dipaksakan untuk mempergunakan otak yang sudah dimiliki sehingga dia mampu bertanggung jawab dan meresponi serta mengerjakan tugas yang diserahkan kepada seseorang itu. Membantu anak yang sulit. Nah, dulunya anak yang sulit karena tidak mau disiplin, tapi kalau seseorang sudah masuk kepada area disiplin, yang sulit itu menjadi mudah baginya karena sudah dilatih dan pasti hasilnya maksimal. Selanjutnya adalah menumbuhkan kepatuhan. Maka disiplin itu tidak lepas daripada kepatuhan karena itu sebuah arahan yang baik dan benar untuk masa depannya. Maka perlu diconteng hal-hal yang sudah dilakukan sehingga bisa memperbaiki lagi untuk kedepannya. Maka di sini ada akibat tidak disiplin. Jadi ada beberapa akibat disiplin yang perlu dipaparkan di sini. Yang pertama adalah seseorang yang tidak disiplin terkena sanksi atau hukuman. Yang kedua akan hidup jadi kacau. Yang ketiga merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang keempat membuat kita jadi seorang pemalas. Yang kelima kehidupan tidak tertib. Keenam tugas dan kewajiban tidak dapat diselesaikan. Inilah akibat dari ketidakdisiplinan dari seseorang itu. Maka di sini perlu juga ditekankan di dalam pembelajaran ini, latihlah disiplin dan membiasakan untuk hidup disiplin. Selanjutnya juga penguatannya berupa juga kesimpulan di sini. Disiplin bukan membuat hidup untuk menderita, tetapi hidup menjadi teratur dan semakin enjoy. Orang malas akan menderita jika ada aturan, tetapi orang bijak akan suka akan hal aturan karena membuat hidupnya akan semakin terjadwal dan tersusun. Dan juga hal ini menjadi kesimpulan akhir dari pembelajaran ini. Marilah kita menyingkap ini. Keberhasilan seseorang dimulai dari kerja keras dan disiplin diri. Maka hal ini untuk mencapai keberhasilan tidak luput daripada sebuah perjuangan, dan tanpa disiplin seseorang tidak akan dapat meraih impiannya. Maka mari kita indahkan hal ini menjadi kesimpulan dari pembelajaran kita di bab yang ke-14 ini. Demikianlah akan pemaparan materi pembelajaran bab ke-14. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa di like, subscribe, follow, dan share. Dan terima kasih. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.